Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang geografi. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai geografi, kita akan belajar terlebih dahulu tentang konsep dasar geografi. Apa sih konsep dasar geografi itu? Konsep dasar geografi adalah sekelompok fenomena atau gejala-gejala yang digunakan untuk menggambarkan berbagai gejala yang sama. Konsep dasar geografi sendiri ini dibagi menjadi 10 konsep, yaitu ada lokasi, jarak, pola, morfologi, aglomerasi, keterjangkauan, nilai guna, interaksi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Yang pertama ada lokasi. Lokasi adalah letak di muka bumi. Konsep lokasi ini dibagi menjadi dua, yaitu lokasi relatif dan lokasi absolut. Lokasi relatif adalah lokasi yang pasti di permukaan bumi yang dapat ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Contohnya adalah Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia. Yang kedua ada lokasi absolut. Lokasi absolut merupakan titik strategis suatu tempat. Contohnya, lokasi berdasarkan letak astronomi. Yang kedua ada jarak. Jarak adalah jarak dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat mempengaruhi nilai suatu objek. Contohnya, jarak yang letaknya jauh dari jalan raya, harganya akan lebih murah. Yang ketiga ada pola. Pola berkaitan dengan fenomena geografi di permukaan bumi. Contohnya adalah pola sungai di daerah lipatan. Yang keempat ada morfologi. Morfologi berkaitan dengan bentuk muka bumi. Contohnya, dataran tinggi Bogor digunakan untuk perkebunan teh. Yang kelima ada aglomerasi. Aglomerasi merupakan penyebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya yaitu orang Kalimantan bermukim secara mengelompok di daerah aliran sungai. Yang keenam ada konsep keterjangkauan. Keterjangkauan ini berkaitan dengan kondisi permukaan bumi. Contohnya, suatu daerah yang letaknya di pegunungan akan sulit ditembus. Yang ketujuh ada nilai guna. Nilai guna merupakan kegunaan fenomena geografi di permukaan bumi. Contohnya yaitu laut lebih bermanfaat untuk nelayan daripada untuk petani. Yang kedelapan ada interaksi. Interaksi merupakan hubungan timbal balik antara dua wilayah atau lebih. Contohnya, desa menghasilkan barang baku, kemudian kota menghasilkan barang industri. Yang kesembilan ada diferensiasi area. Diferensiasi area merupakan perbedaan corak antar wilayah di permukaan bumi. Contoh, jenis tanaman yang dibudidayakan di suatu wilayah berbeda-beda. Yang terakhir ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang adalah hubungan antara fenomena fisik dan non-fisik. Contohnya, penduduk kota membutuhkan nasi dan desa membutuhkan barang-barang produksi dari kota. Nah, itulah penjelasan mengenai 10 konsep dasar geografi. Selanjutnya, kita akan membahas apa itu geografi. Geografi diperkenalkan pertama kali oleh Eratosthenes pada 276 sampai 194 sebelum Masehi. Kata geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphen yang berarti tulisan atau menjelaskan. Geografi tidak hanya menjawab apa dan di mana yang terdapat di atas muka bumi, tetapi juga mengapa di situ dan tidak di tempat lainnya, sehingga kadang geografi diartikan dengan lokasi pada ruang. Terdapat beberapa pengertian geografi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Karl Ritter pada tahun 1779 sampai 1839. Menurutnya, geografi adalah suatu telaah mengenai bumi sebagai tempat hidup manusia. Dalam kajiannya, studi geografi mencakup semua fenomena yang terdapat di permukaan bumi. Contohnya, sungai adalah bagian dari alam anorganik yang mempunyai kaitan langsung dengan kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Ferdinand von Richthofen pada tahun 1833 sampai 1905. Menurutnya, geografi adalah studi tentang gejala dan sifat-sifat permukaan bumi serta penduduknya yang disusun berdasarkan letaknya dan menjelaskan hubungan timbal balik antara gejala-gejala dan sifat tersebut. Yang ketiga, menurut Paul Vidal de Lablaisse pada tahun 1854 sampai 1918. Paul mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang kualitas negara-negara
di mana penentuan suatu kehidupan tergantung bagaimana manusia mengelola alam ini. Yang keempat, menurut Alexander Baron pada tahun 1769 sampai 1859, dia mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang pengaruh lingkungan alam pada aktivitas manusia. Dalam pandangan Alexander inilah mulai dibahas tentang hubungan timbal balik antara aktivitas manusia serta pengaruhnya terhadap lingkungan alam. Contohnya, penebangan hutan yang tidak terkendali oleh manusia mengakibatkan terjadinya kerusakan lahan dan penggundulan hutan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir dan tanah longsor. Yang kelima, menurut Richard Huston pada tahun 1899 sampai 1992. Dalam pandangan Richard, geografi adalah suatu ilmu yang mampu menjelaskan tentang sifat-sifat variabel permukaan bumi secara teliti, beraturan, dan rasional. Contohnya, seorang ahli geografi setelah melakukan analisis kewilayahan mampu membagi suatu wilayah menjadi beberapa satuan lahan yang potensial maupun lahan yang tidak potensial. Yang keenam, menurut Yeats pada tahun 1963, menurutnya, geografi adalah ilmu yang berperan dalam perkembangan suatu lokasi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat yang ada di permukaan bumi dengan tidak mengesampingkan alasan-alasan yang rasional. Yang ketujuh, menurut R. Bintarto pada tahun 1930-2006, menurutnya geografi adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Yang kedelapan, menurut Vernoor dan Glenn pada tahun 1980, geografi adalah deskripsi dan penjelasan yang menganalisis permukaan bumi dan pandangannya tentang hal yang selalu berubah dan dinamis, tidak statis dan tetap. Selanjutnya ada objek studi dan pendekatan geografi. Secara umum, objek studi geografi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi adalah fenomena geosfer, yaitu meliputi segala sesuatu yang berada di bumi, berupa semua benda, baik benda mati maupun hidup beserta lingkungannya. Geosfer terdiri atas 5 lapisan, yaitu yang pertama, atmosfer atau udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer merupakan lapisan udara yang kajiannya lebih ditekankan pada cuaca dan iklim yang berkaitan dengan kehidupan di muka bumi. Yang kedua, litosfer atau kulit bumi. Litosfer merupakan tempat manusia berpijak atau lapisan batuan yang terdiri atas beberapa lapisan tanah, batuan, dan mineral-mineral penyusun kerak bumi. Yang ketiga, hidrosfer atau air. Hidrosfer yaitu lapisan air yang meliputi perairan di darat maupun di laut. Yang keempat, biosfer, yaitu lapisan kehidupan flora dan fauna yang dikaji di biografi. Yang kelima adalah antroposfer. Antroposfer yaitu lapisan manusia yang merupakan tema sentral di antara lapisan-lapisan lainnya dalam geografi. Yang kedua adalah objek formal. Objek formal adalah cara pandang, cara berpikir atau analisis terhadap segi materialnya. Objek formal inilah yang membedakan geografi dengan ilmu lainnya. Cara pandang atau pendekatan inilah yang digunakan geografi untuk mengkaji objek materialnya. Objek formal atau pendekatan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, analisis keruangan. Analisis keruangan dilakukan dengan cara mengetahui fenomena pada suatu wilayah. Yang kedua, analisis ekologi atau kelingkungan. Analisis ekologi dilakukan dengan cara mengetahui interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Yang ketiga, analisis kompleks wilayah atau kewilayahan. Analisis ini dilakukan dengan mengetahui perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Selanjutnya, nilai guna geografi. Nilai guna geografi mencakup 3 hal. Yang pertama, subjektivisme, yaitu kegunaannya bagi manusia. Contohnya, jika seorang geograf ingin menjadikan satu wilayah tertentu sebagai daerah pemukiman, maka terlebih dahulu dilakukan pengkajian tentang jenis tanah, morfologi, aksesibilitas, kondisi air dan tanah, serta kondisi sosial pada suatu wilayah tertentu. Yang kedua, objektivisme logis, yaitu yang bersifat empiris,
baik melalui hasil percobaan, pengukuran, atau yang lainnya. Contoh, melihat letak geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur sirkum Mediteran, seberapa tinggi tingkat kerawanan bencana alam letusan gunung api di Indonesia, dan lain-lainnya. Yang ketiga, nilai etika dan estetika yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan lingkungannya. Misalnya, jika tidak beretika dalam menggunakan wilayah, maka bisa saja terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya. Nah, itulah penjelasan mengenai geografi. Thanks for watching. See you.